Pemirsa, kita kembali lagi ke segmen Ngopi Sejam Bapeda, ngobrol pintar seputar ekonomi Jambi bersama Pak Bayu Martanto dan Pak Wahyudin dari Bank Indonesia dan dari BPS Provinsi Jambi. Pak Bayu, Pak Wahyudin, tadi saya tertarik nih Pak Bayu yang disampaikan oleh Pak Wahyudin terkait ada dua sektor nih masih ada harapan katanya setidaknya. Nah, kalau yang pertanian mungkin kita sudah tahulah karena dorongan dorongan kebutuhan, maka kita masih bisa bertahan dengan sektor pertanian, ya kan, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang primer yang harus kita penuhi. Nah, tapi sektor industri dan sektor transportasi tadi yang beliau sampaikan, transportasi sempat mengalami periode yang paling parah karena memang kemarin stop penerbangan, stop keberangkatan, di mana-mana di razia segala macam. Nah, menurut Pak Bayu sekarang dua sektor ini bagaimana caranya kita bisa ngangkat dua sektor ini? Setidaknya tips saja lah, mungkin kita tidak bisa langsung laksanakan, tapi paling tidak tipsnya seperti apa sih kita bisa angkat ini? Baik, makasih. Jadi sebenarnya kalau ngomong dua sektor ini, mungkin pertama kita kembali dulu pada masalah utamanya dulu kan. Masalah utamanya kesehatan. Masalah kesehatan ini kemudian berimbas kepada ekonomi yang Pak sampaikan tadi kan. Nah, kita ada trade off. Bagaimana mengelola keduanya di dalam masa pandemi ini dengan istilahnya sekarang new normal, ada kenormalan baru dan sebagainya. Tapi intinya seperti itu kan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS, bagaimana transportasi yang sebelumnya tidak ada bisnis yang berjalan karena memang PSBB, dilarang mudik, pergerakan dibatasi. Tapi begitu new normal dibuka perlahan-lahan. Nah, untuk permintaan tumbuh, tapi ini permintaan basic ya, orang yang berpaksa gitu. Jadi ya intinya sebenarnya kalau kita ingin bergerak ekonomi kita, ya kita menjalankan new normal. Kita buat panduan, kita siapkan guidance-nya. Ya, guidance-nya tetap berpatokan pada protokol kesehatan yang ketat ya Pak ya. Tapi memang nggak bisa kita omongkan nanti, wah misalnya dibanding tahun lalu langsung loncat, kan nggak bisa karena masih ada pandemi kan. Tapi minimal ada pergerakan dibanding bulan sebelumnya. Nah, mungkin patokannya bulan sebelumnya karena sama-sama pandemi kan. Tapi kalau intinya tetap jaga momentum pergerakan ekonominya yang paling penting nggak Pak ya? Dibuka kita mungkin otoritas terkait Pemda misalnya membuat pedoman normal kepada industri. Jadi artinya gini, ekonomi jalan tapi nggak ada gelombang kedua, karena gelombang kedua nanti ekonomi ketarik lagi ke bawah. Jadi percuma juga kita buka tapi tanpa guidance, nanti kemudian ada penyakit baru kita tarik lagi, nanti justru pandangan pelaku usaha akan semakin pesimis. Nah, itu yang kita takutkan itu kan setelah adanya peningkatan suspek dalam beberapa hari terakhir ini di Provinsi Jambi terutama, kan cukup signifikan dibanding beberapa waktu lalu. Kan akhirnya membuat kita jadi ragu-ragu nih, berpikir nih, apakah kita berlakukan segera pengetatan prosedur lagi atau pengetatan protokol kesehatan lagi atau tidak? Karena kan kita belum sempat kemarin recovery ekonomi, tahu-tahu harus begini lagi. Nah, gimana menurut Pak Bayu nih? Jadi kan dari depan kita karena pandangannya seperti itu, makanya kita tetapkan di depan juga protokol kesehatan dalam keadaan kita tetap aktif untuk berkegiatan ekonomi atau berkegiatan sosial. Ya. Misalnya di panduan new normal ditetapkan untuk industri makanan dan minuman, misalnya restoran, kapasitasnya berapa, misalnya 10 jadi 5. Kemudian ada jarak di antara pengunjung, kemudian disiapkan cuci tangan, dan apalagi kalau nanti protokol kesehatan untuk wisata seperti apa, kemudian perhotelan seperti apa, industri. Saya sempat terbayang ini Pak Bayu, sempat terbayang kan gara-gara jarangnya orang melakukan nikah di gedung sekarang ini kan banyak sekali aspek ekonomi yang terdampak itu ya. Jadi saya terbayang mungkin yang disampaikan Pak Bayu tadi, mungkin besok kita lakukan take away, seperti take away begitu kan. Datang cuman salaman dari jauh, kemudian atau datang mengisi buku absen, salaman dari jauh langsung pulang, atau putu-putu gimana gitu langsung pulang mungkin ya. Karena artinya kita tetap harus melaksanakan pernikahan itu, tapi tidak lagi salam-salaman, tidak lagi kumpul-kumpul. Mungkin kuenya pun kue kotak nanti nasinya. Pasti ada permintaan. Betul. Makanan minuman ya Pak. Ya, karena kita mendorong itu tetap harus ada permintaan itu ya. Kalau enggak kasihan ini industri kecil menengah seperti itu ya. Nah, gimana menurut Pak Wahyudin? Sepakat dengan yang disampaikan Pak Bayu? Terkait dengan bagaimana caranya kita untuk bisa sektor-sektor yang merupakan unggulan kita, termasuk sektor industri ini bisa terus meningkat ya.
apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BI itu sudah luar biasa ya, yang perlu kita sikapi bersama, terutama oleh pemerintah provinsi ya, sebagai payung dalam pemerintahan ini, terkait dengan bagaimana caranya kita supaya sektor industri ini terus mengalami peningkatan yang tadinya hanya 0,3%, ya sekarang ke depan harus lebih tinggi lagi supaya nanti secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita itu bisa lebih meningkat, ya tidak mengalami kontraksi tetapi mengalami positif atau peningkatan yang bersifat positif. Nah, salah satu yang harus kita genjot ini adalah untuk industri yang non migas. Kalau migas, insya Allah sekarang tetap berkembang. Ya, yang non migas. Tapi kan kemarin sempat ada satu periode harga minyak itu di bawah $0 malah katanya. Kalau harga minyak itu kan berpengaruh terhadap bagaimana yang harga berlakunya. Yang kita lihat adalah produktivitasnya. Ya, itu kan kita lihat produktivitas adalah real pertumbuhan ekonominya dan produktivitasnya itu. Nah, yang khusus untuk di industri yang non migas ini, yang mengalami penurunan itu ya antara lain industri kayu, Pak. Nah ini yang karena permintaan di luar menurun ya, karena adanya pandemi ini juga menyebabkan permintaan terhadap kegiatan industri kayu itu juga mengalami penurunan, termasuk industri karet tadi yang sudah dikupas oleh Pak Bayu. Nah sekarang bagaimana caranya kita supaya orang-orang yang bekerja di situ ya sekarang ini bisa tetap harus bekerja memproduksi barangnya supaya nanti bisa dipasarkan tidak hanya ke luar negeri, juga ke daerah-daerah yang ada di sekitar kita. Ya. Saya dengar juga katanya begitu sekarang, Pak. Ternyata banyak sekali kawan-kawan pebisnis sekarang ini justru terbuka matanya, tidak lagi orientasinya ekspor ke luar negeri, tapi ekspor ke luar daerah gitu sekarang, luar daerah provinsi. Gitu kan? Harus kita lakukan. Ya, nah ini ada kaitannya dengan pertanyaan saya sebelumnya, Pak. Ini bagaimana? Artinya ini ada peluang untuk peningkatan sektor transportasi tentunya, Pak Bayu ya, Pak. Itu yang tadi saya sampaikan juga, transportasi barang ini kan kita mengalami peningkatan nih, ya. Walaupun secara keseluruhan darat menurun ya, tetapi khusus untuk darat, tetapi khusus pengangkutan barang itu mengalami peningkatan, gitu. Ya kalau tadi udara udah pasti, darat kita di triwulan kedua bisa dibilang terjun bebas lah, karena turunnya 88,1% gitu ya. Tetapi darat turunnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 10%. Ya, karena ditopang oleh angkutan barang tadi yang meningkat. Nah, kalau ini tetap harus kita lakukan ya, angkutan barang ini ya tadi ditunjang oleh pertumbuhan industri yang utamanya industri kayu yang nanti bisa diantar pulaukan atau antar daerahkan, itu tetap harus jadi meningkat nanti kan gitu. Nah kemudian jangan lupa Pak, yang terkait dengan ini nih pemerintahan. Jadi kita kalau kita lihat dari sisi pengeluaran Pak Bayu ya, pengeluaran konsumsi pemerintah itu penurunannya juga luar biasa, tadi disampaikan juga 18% lebih, ini luar biasa. Nah kita melihat dari sisi realisasi anggaran kita, APBD kita yang di Provinsi Jambi ini, baik provinsinya maupun kabupaten kotanya, itu sampai dengan semester 1 atau sampai dengan bulan Juni yang lalu, hanya 26% lebih sedikit. Menurut Bapak kira-kira ini karena refocusing atau enggak? Ada kaitan enggak kira-kira sama refocusing? Refocusing sebenarnya memang ada kaitannya, tetapi juga tetap harus keluar kan gitu Pak. Ya, cuman yang menjadi masalah ya, sekarang ini pemerintah daerah apakah terlalu hati-hati mengeluarkan anggaran atau bagaimana sehingga realisasinya sangat rendah kalau menurut saya. 26% itu rendah Pak. 6 bulan pertama itu 26%. 6 bulan pertama itu hanya 26%, yang semestinya minimal ya 50% ya? 50% harusnya. Nah, kemudian kalau dari sisi APBN yang ada di Jambi itu sudah 39%, hampir 40%. Nah, target dari DJPB sebenarnya semester 1 itu 40%. Nah, harus bisa terrealisasikan. APBN dan APBD ya? Jadi APBN sendiri sudah miss 1% ini ya? Tinggal hanya 0, sekian persen, karena udah 39 lebih persen. Ya, yang masalah itu. Ya, masalah dengan APBD. APBD tidak hanya provinsi Jambi, tapi keseluruhan kabupaten kota. Karena kita melihat secara keseluruhan. Ya, jadi termasuk kabupaten kota itu baru 26,43%. Nah, ini yang perlu nanti ke depan di triwulan ketiga utamanya ini
anggaran ini bisa dikucurkan ya tentunya dengan memperhatikan aturan-aturan yang memang berlaku pada penggunaan anggaran. Jadi itu tidak serta-merta kita karena ingin merealisasikan lebih banyak udah keluar tanpa ada pertanggungjawaban itu juga nah, itu juga nggak mungkin kan gitu ya, tetap harus mempertanggungjawabkan. Nah sekarang ini target kita di triwulan ketiga itu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Supendi ya DJPB, triwulan 3 harus 2 triliun keluar Pak. 2 triliun untuk seluruh provinsi Jambi harus dikeluarkan, digelontorkan. Itu harus keluar. Uang harus direalisasikan. Nah bagaimana caranya ya silakan nanti kita juga bisa berdiskusi dengan teman-teman dari DJPB ya supaya anggaran ini bisa benar termanfaatkan dan ini pasti akan membantu geliat ekonomi kita. Jadi ekonomi Jambi pasti akan terbantu dengan dikeluarkannya anggaran APBD yang seluruh kabupaten kota. Tapi dari struktur APBD sekarang itu paling banyak yang memang masih tersisa uangnya kalau saya pikir hanya di belanja pegawai dan belanja barang jasa mungkin Pak Bayu, karena belanja modal dan belanja barang jasa, belanja modal kemarin kita refocusing, kemudian belanja barang jasanya juga banyak yang terpotong karena ada SKB 2 Menteri. Bapak-bapak sekalian, kita punya waktu sedikit lagi nih dan saya pikir mungkin kita ambil secara global nih. Pak Bayu yang sudah lebih lama sedikit di Jambi dibanding Pak Wahyudin, setidak-tidaknya bisa melihat gambaran Provinsi Jambi ya. Di mana sebenarnya kita sempat Provinsi Jambi ini sempat mendapatkan berkah kalau saya bilang. Sampai dengan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi ini kan di atas 8%. Tahu-tahu memasuki 2016 itu tergerus drastis hanya 50% dari sebelumnya. Sampai sekarang kita belum bisa, sepertinya kita belum bisa move on. Ditambah lagi dengan pandemi COVID 2019 ini. Nah, menurut pandangan Pak Bayu sekarang ini, saya kembali lagi sebenarnya ke ranah-ranah kebijakan juga sih Pak Bayu. Sebenarnya bagaimana sih kita nih harus berbuat apa sih supaya setidak-tidaknya kita jaga nih momentumnya. Kita nggak berharap lah pertumbuhan sampai 8%. Tapi setidak-tidaknya jangan sampai terdampak sekali lah dengan COVID-19 ini. Nah menurut Pak Bayu tuh kayak apa sih kita harusnya nih sekarang gitu loh. Terima kasih Pak. Kalau saya nangkep pertanyaan berarti ini gak hanya pandemi dan ngomong lebih ini ya lebih panjang lagi mungkin apakah nanti kita melihat juga perdagangan antar pulau, perdagangan internasional atau gimana lah Pak Bayu biasanya jagonya itu saya tahu persis. Ya, saya belajar dari Bapak sih. Jadi gini Pak, kalau menurut hemat saya ya, menurut hemat kami sebenarnya Jambi itu belum pindah gigi Pak, ibaratnya mobil itu. Nah gigi misalnya kita ada shifting kan ya, gear 1, gear 2 gitu kan, gear 3 sesuai kecepatan kan RPM-nya berapa sekian, pindah gigi. Ya biar kecepatannya nambah Pak. Nah kita lupa pindah gigi Pak. Jadi kita tahu bertumpu pada sektor pertanian dan nggak pernah pindah gigi shifting ke hilirisasi. Tadi kami juga paparkan, iya, dipaparkan di instrumen statis vertikal tadi. Kita lihat datanya, kita tarik ya seperti Bapak sampaikan. Memang ya betul baca begini. Kemudian komposisinya pertanian nggak bergerak. Komposisinya segitu, industri juga segitu. Nggak tambah-nambah, harusnya kan ganti ya pertanian mengurangi perannya. Kemudian shifting kepada industri pengolahan. Karena nilai tambahnya jauh sekali Pak. Misalnya kita produksi karet 1 kilo harganya berapa sih? Kalau industri Pak, handphone 1 buah handphone harganya berapa Pak? Ditukar berapa ton karet untuk beli sebuah handphone aja gitu kan. Tapi berdasarkan pengalaman Pak Bayu, mohon maaf, mungkin saya salah, koreksi kalau saya salah. Setahu saya ini justru terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan salah satunya kegagalan dari industri pengolahan menurut saya. Bukan kegagalan, bukan kegagalan, tapi justru karena penurunan kapasitas dari industri pengolahan dalam beberapa tahun terakhir ini. Apa betul pernyataan itu, Pak? Ya, mungkin harus dilihat lebih dalam lagi ya, yang nilainya seperti apa. Karena kalau misalnya kita apa yang kita miliki kemudian diolah di Jambi, berarti kan nilai tambahnya nggak kemana-mana kan Pak? Maksudnya kayak karet, langsung karet olahan tingkat pertama kemudian dikirim ke pabrik yang lain kan. Nah di sana tenaga kerjanya di sana, keuntungan perusahaannya di sana, pajaknya di sana. Nah, kemudian itu juga sama, batu bara juga sama. Coba kita bayangkan kita punya kawasan industri saja. Kawasan industri. Ya, itu kan bisa barang mentah ini bisa diolah di Jambi, diproses pada pengolahan tingkat pertama, kemudian tingkat berikutnya atau intermediarinya, kemudian sampai dengan ke konsumen. Jadi bayangkan
kalau BPS nyatet ini kan ekonomi langsung tumbuh. Cuma kalau misalnya naik turun ya sebenarnya siklus ekonomi kan Pak, kalau kita ngomong misalnya sekarang Jawa lebih terdampak ya, tapi kan ekonomi memang seperti itu jalannya, memang pasti ada siklusnya ya. Tapi begitu ekonomi baik dia dapat yang pertama juga, tapi kita nggak berubah juga karena stabil kurang kenceng gitu Pak. Ada kaitannya kira-kira dengan penyediaan infrastruktur kita Provinsi Jambi saat ini? Pasti ada Pak. Ada kaitan gitu ya, karena sepertinya tidak berkembangnya industri pengolahan di Provinsi Jambi menurut saya salah satunya mungkin karena kelemahan infrastruktur kita yang tidak kompetitif dengan daerah-daerah lain di Pulau Sumatera sajalah dosa Ya pasti Pak. Tapi kalau selain itu kan kalau kita bisa satukan dalam istilah mungkin daya saing daerah Pak ya. Daya saing di situ ada daya saing daerah, ada iklim investasinya, naik perizinan, kemudian faktor kelembagaan, kemudian iklim daerahnya, masyarakat fiskalnya, perbankan, tapi nggak masalah kalau itu Pak. Kemudian infrastrukturnya seperti apa, SDM-nya seperti apa, inovasinya seperti apa. Nah itu kalau memang kita identifikasi benar Pak, infrastruktur kita pelabuhan kita punya. Tapi Pak Bayu optimis kan? Optimis kan? Optimis lah pasti. Amin. Kalau kita bareng-bareng bersama. Amin. Yang penting kita kerja sama-sama, kita garap sama-sama dan tidak pernah berhenti untuk cari tahu lebih banyak. Pak Wahyudin gimana Pak Wahyudin? Ada enggak? Ya tapi tetaplah kita kerangkanya tetap optimis nih, bangun Jambi sama-sama ya. Harus optimis. Ya, menurut Pak Wahyudin kira-kira 5-6 tahun Jambi ke depan gimana nih? Masih bisa enggak bangkit dari keterpurukan akibat akibat sekarang lah paling parah nih kalau menurut kita. Kalau kita lihat Pak, dari sisi ini akibat adanya pandemi COVID-19 ini, ya memang dirasakan tidak hanya Jambi tapi seluruh daerah bahkan dunia kan ya. Tetapi kita di Jambi khususnya sampai dengan semester 1 tahun 2020 ini masih tumbuh positif dari sisi ekonomi kita, walaupun kecil tadi yang saya sampaikan 0,05%. Nah, ke depan ya apa yang harus kita lakukan supaya ini bisa lebih besar lagi pertumbuhan ekonomi kita, yang khususnya yang di triwulan ketiga ini ya, salah satunya tadi sudah disampaikan kita hilirisasi ya dari sisi industri ya, kemudian yang berkembang juga kan sekarang mencari produk-produk baru untuk komoditi ekspor. Nah, infrastruktur yang tadi yang disampaikan juga sangat berpengaruh Bang ya. Saya ambil contoh aja kegiatan ekspor yang kita lakukan di Provinsi Jambi ini juga sebagian besar itu dilaksanakan ke provinsi lain, provinsi luar Jambi. Karena apa? Infrastruktur kita belum bisa menjamin untuk melakukan ekspor yang seperti itu. Baik Pak Wahyudin, terima kasih. Pemirsa, kita sudah sampai di ujung acara. Ternyata tidak terasa waktu kita cepat sekali Pak Bayu, Pak Wahyudin. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, tetapi ada beberapa hal yang saya tangkap tadi sebelumnya pemirsa. Pertama adalah hilirisasi, infrastruktur, kawasan industri yang harus kita dorong. Kemudian yang terakhir disampaikan oleh Pak Wahyudin itu adalah produk-produk spesifik yang harus kita hadirkan supaya kita bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Kemudian yang terakhir adalah hilangkan ego sektoral sepertinya ya. Jadi ada 5 hal yang saya tangkap. Saya merasa berkah sekali hari ini ditemani bapak-bapak berdua, karena kami mungkin bisa menangkap beberapa hal. Dan ini adalah pertemuan, kalau tidak dibilang pertemuan awal, tapi pertemuan kesekian kalinya, tapi saya mendapatkan banyak hal yang disampaikan oleh bapak berdua. Mungkin demikian pemirsa yang dapat kita peroleh pada hari ini. Beberapa hal kita sudah dapat dari Pak Bayu Martanto, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi, dan Bapak Wahyudin, Kepala BPS Provinsi Jambi. Terima kasih. Mudah-mudahan ngopi sejam ini dapat kita lakukan di lain waktu dengan narasumber yang berbeda, yang minimal saya harapkan jagonya seperti Pak Bayu dan Pak Wahyudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.